Selamat pagi, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Di masa selang kasih dalam agama Namo Buddhaya. Ucap bakti sesaat lagi akan segera kita mulai. Saya minta mempersiapkan diri. Mari kita awali dengan penyalaan ibadah sambil menyanyikan lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja. Suci yang sempurna, kami bersyukur padamu yang Maha Suci dan sempurna. Mari kita awali dengan pembacaan nama para bakal. Silakan para hadirin untuk berduduk dan segera menjadi. Kita buka buku Parita halaman 22. Araham sama sambuddho bhagava Buddham bhagavantam abhivademi. Bhagavato bhagavata dhammam namassa. Bupati Panto Bhagavato Sawaka Santo Sanghamami Yamanato Raya Bhagavanta Saranakata Yono Bhagavasatta Yasa Janaya Bhagavato Tammarojena Imme Sakareka Sasadamam Sasavaka Sangam Apiku Jaya. Mandamaya Mudasa Bhagavato Uttama Ganamagaram Karo Mase Namo Arahato Namo
Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah terpujilah Sang yang telah terpujilah Sang yang Maha Suci. Handaya sarana gamana pakang banase Buddhang Marilah kita membaca kalimat perlindungan. Aku berlindung kepada aku berlindung kepada keluarga kedua kedua ketiga 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 kali Anda yang Pancasila masih Marilah kita membaca 5 pelatihan sila. Aku bertekad menghindari, aku bertekad menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad menghindari, aku bertekad menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau kematian yang menyebabkan kematian sadar. Damaya Buddha Satinaya Karo Mase Iti Viso Bhagavata Arahato Sama Sambuddhassa
wicacara sampanto sunatoro kawiku aku tulisada masa marilah kita menghayati renungan terhadap Sabda karena itulah Sabda suci yang telah mencapai sempurna sempurna pengetahuan segenap hal, pembimbing manusia yang tiada, guru para dewa yang sadar, yang makhluk dimuliakan. Andamaya Dhamma Satinaya Baru Masih Swaka Sandito Akaiko Edikasiko Oranaiko Ajana Veditaho Vidyuhi. Marilah kita menghayati renungan terhadap Dhamma telah sempurna ditegakkan oleh Sang Bhagawan. Terlihat amat jelas, patut selalu patut diharapkan dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Andamaya Sangga Satinaya Baru Masih Supandimanto Rajapatu Sawakasantu Buktikanto Rajawatu Sawakasantu Nyaya Abhimanno Bhagavatu Sawakasantu Sami Bhagavatu Sawakasantu Yadikam Jata Turisa Yuddha dan Turisa Pukala Esa Bhagavato Sawakasanto Ahuneo Ahuneo Dahineo Anjalikarantino Anuttara Unyakekam Togasati. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sangga. Sangga siswa Sangga bertindak baik. Sangga siswa Sangga bertindak lurus. Sangga siswa Sangga bertindak Sangga siswa Sangga telah bertindak baik. Mereka adalah terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sangga. Patut menerima pujian, patut menerima syukuran, patut menerima persembahan, patut menerima pengorbanan, dan bagi makhluk dunia. Andamaya Saca Giriya Gatayo Panamase
Marilah kita membaca syair pernyataan kebenaran. Tiada kebenaran lain satu datang pernyataan. Semoga sehat dan selamat sejahtera. Tiada lain bagiku. Karena berkat pernyataan. Semoga sehat dan selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain sangga berkat pernyataan. Semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Anda yang manggala sultan banase Dewa Suka Dewa Samaya Bhagava Satya Vihara Dewa Vikasa
Marilah kita membaca serta tentang berbaring. Demikian telah saya pada suatu ketika kejadian di Seattle, Arana, di dekat kota. Saat itulah sesosok pria ketika hari dengan sejak berlari seluruh Seattle menuju di sana. Setelah berasa, ia berdiri di satu sisi yang layak. Dengan berdiri di satu sisi yang layak itu, ia memohon sang Bapa dengan syair berikut ini. Banyak dewa dan manusia yang mengharap kebahagiaan, mempersoalkan tentang Tuhan, mohon uraikan dan bergaul itulah bertempat memiliki himpunan kebajikan di masa yang membimbing diri dengan itulah berteman berketerangan melalui dan bertutur kata itulah membantu ayat menang dan bekerja itulah bergerak melakukan menyokong dan tidak melakukan itulah
menjauhi, menghindari perbuatan mengakhiri dari ini kita berasa kita yang mendengarkan itulah yang selanjutnya mari kita ke halaman 38. Marilah kita melakukan pemancaran Brahma Wihara. Semoga bebas, 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 semoga, semoga, bebas, 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 semoga,
Selanjutnya, marilah kita melakukan pengeluaran. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita. Kita posisikan duduk kita yang paling rileks. Kita tegakkan tubuh kita atau tidak tegak. Secara perlahan kita ambil nafas. Kita hembuskan secara perlahan. Sekali lagi, kita ambil nafas dalam-dalam. Kita hembuskan secara perlahan. Selanjutnya, marilah kita arahkan pikiran kita. Kita ambil objek kita kasih dengan senantiasa dalam hati berucap semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Kita lanjutkan.
kita sih serta selanjutnya marilah kita mendengarkan anak yang akan disampaikan oleh Pak Adriana dengan topik memaafkan. Bapak Made, kami persilakan. Ya, baik Bapak Ibu saudara sekalian, sambil menunggu, mari kita bersama-sama bersikap kembali, mengangkat kedua tangan kita untuk menghubungkan kedua kita sebelum Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nama cari sudah sedih, jamaah akan membawa kebahagiaan bagi mereka yang jalan-jalan. Selamat pagi menjelang siang, Khotihotul Namo Buddhaya. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian yang menghormati, saya banggakan pada kesempatan pagi hari ini ya, kita kembali berkumpul dalam rangka melaksanakan puja bakti, dan sekarang waktunya kita sharing, ya, kita belajar bersama. Karena ini tema yang saya bawakan nanti, kita sama-sama belajar. Saya belajar, Bapak Ibu saudara sekalian juga belajar. Ya, apa ada yang sudah ahli dengan tema yang akan saya bawakan tentang memaafkan? Ada? Sudah terbiasa dengan memaafkan? Sudah? Sudah sering dimaafkan? Sering. Mana sering memaafkan atau dimaafkan? Oh, sering dimaafkan. Berarti masih banyak perilaku-perilaku kita yang kurang sesuai karena kita sering dimaafkan. Nah, lanjut aja, kita langsung ke slide karena ini nanti waktunya biar gak terlalu lama juga ya. Bisa? Nah, di sini sulit saya baca ini. Kurang miring. Romo bisa nih kasih agak miring sedikit. Ya, menurut Nicholas, yang memaafkan adalah usaha untuk mengatasi dampak negatif. Kira-kira itu kalau kita memaafkan, betul tidak kita mengatasi dampak negatif? Orang melakukan perbuatan yang kurang sesuai atau tidak benar, itu positif atau negatif? Negatif kan?
Berarti kita dengan kita memaafkan, ya, dengan kita memaafkan berarti kita mengatasi dampak negatif yang ada di luar diri kita. Dan penghakiman terhadap orang yang menyakiti dengan tidak menghindari rasa sakit itu, namun dengan menunjukkan rasa kasihan, perdamaian dan cinta. Ini menurut pakar atau orang-orang yang memang meneliti tentang memaafkan ini. Nah, lagi menurut Thompson, ya, memaafkan adalah upaya untuk menempatkan peristiwa pelanggaran yang dirasakan sedemikian rupa hingga respon seseorang terhadap pelaku peristiwa dan akibat dari pelanggaran tersebut diubah dan negatif menjadi netral atau positif, ya. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahan pada kita, kalau kita bisa membuat perilaku mereka itu, ya, tidak terpengaruh atau mungkin netral, ya sudahlah, orang berbuat salah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, iya kan? Ada di sini yang tidak pernah melakukan kesalahan? Kalau kita memahami, kita netral aja, ya udah, saya juga pernah melakukan kesalahan, iya kan? Orang lain melakukan kesalahan, ya wajar. Atau kita bisa menyikapi dengan positif. Gimana positif? Kita memaafkan. Mungkin bisa saja kita memberi nasihat atau mengarahkan bahwa perilaku yang dilakukan ini kurang sesuai atau merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri. Oh, ternyata di dalam agama Buddha ini ada loh memaafkan itu. Ada. Nanti kita akan lihat. Ada nanti ceritanya dari kisah zaman Sang Buddha. Ya, lanjut. Nah, memaafkan adalah menghilangkan pikiran jahat dan keinginan membalas dendam. Ya. Jadi kalau kita sudah memaafkan, jangan lagi ada pikiran jahat yang kamu saya maafkan. Tapi karena perilaku orang tersebut itu nemen, ya, kebangetan, ya, kebangetan. Sampai sudah dikasih tahu masih diulang, sampai kapan saya mau maafkan, ya? Nah, mungkin karena kita itu punya pemahaman yang kurang akan tentang memaafkan, mungkin ada muncul perasaan ingin balas dendam, ya. Mungkin kalau Anda yang masih muda-muda ini sama temannya ada yang berbuat salah, oh ya nanti kalau sampai kampus lihat aja ya. Ini ban motor saya kempesin ini, ya, biar pulang itu jalan, ya. Mungkin dia pernah berbuat salah sama Anda, ya. Karena Anda tidak mau memaafkan, akan muncul niatan tidak baik dalam pikiran kita. Niatan tidak baik itu muncul dalam diri kita, kita bisa tenang, bisa hidup bahagia tidak? Tidur aja tidak akan enak, ya kan? Masih berpikir besok motornya diparkir di mana ya? Cari terus. Nanti kalau saya kepesin ada yang tahu nggak ya? Kalau ada yang tahu nggak bahaya saya, ya. Masih berpikir nggak bisa tidur saya, ya. Nah, jadi kalau memaafkan itu harus menghilangkan keinginan untuk membalas dendam atau keinginan jahat. Nah, yang ditujukan kepada seseorang dan mengganti pikiran negatif tersebut dengan pikiran untuk rukun kembali. Biasanya kalau kita sudah memaafkan, makanya di tradisi kita itu, ya, saudara kita itu ada tradisi di mana setiap tahun sekali itu ada hari maaf memaafkan. Kira-kira di Buddhis ada nggak ya? Ada tidak? Hah? Ada tidak? Gak ada ya? Harusnya ada itu ya. Harusnya ada ya. Pas apa biasanya? Hah? Nah, pas Waisak ya. Itu pas Waisak bisa dijadikan momen kita berkunjung, ajak sana ke saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang beragama Buddha. Nah, di sana kita sambil berkunjung ya sambil memaafkan apa yang mungkin pernah kita lakukan dalam setahun ini kebersamaan kita di wihara. Mungkin ada perilaku kita yang kurang pas, ya. Kira-kira kita berkumpul ini kira-kira ada tidak di sini mungkin
yang pernah melakukan kesalahan satu sama lain? Mungkin ada saja, ya ada saja. Mungkin karena itu tidak diungkapkan, tapi di batin. Ya. Oh ini ya, datang ke Arab, piring nggak pernah cuci, ya, suruh nyuci, marah-marah atau begitu ya. Nah, Anda ya sudah di sini dongkol, ya, dongkol, suruh nyuci dongkol, ya. Nah, dalam agama Buddha ada salah satu tip pikiran yang berhubungan dengan penghentian adalah memaafkan, kamana sila, ya. Nah, itu berkaitan dengan ya agama Buddha yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ternyata ada. Ya. Selama ini mungkin kita sudah sering mendengar di YouTube cerita-cerita inspirasi tentang memaafkan dan lain-lain. Di sini kan semua ini mahasiswa, Bapak Ibu, wah, kalau masalah ini mungkin secara teori, wah sudah tahu lah. Tinggal bagaimana aplikasinya kan, penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi yang sudah sering ikut retreat meditasi ini kayaknya udah mahir ya. Ya. Bagaimana kesalahan lanjut. Lain karena Anda layak untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Ya, orang melakukan kesalahan, dia meminta maaf, ya. Mungkin kesalahan yang dilakukan itu karena sering berulang-ulang kali dan selalu meminta maaf. Kadang-kadang kita sendiri sebagai manusia itu kadang sudah dimaafkan lagi berbuat, dimaafkan lagi seperti itu ya. Kok nggak bisa-bisa berubah, ya? Nah, kita memaafkan bukan hanya semata-mata untuk orang tersebut, tetapi lebih kepada diri sendiri. Kalau kita tidak bisa memaafkan, kira-kira kita bisa hidup tenang tidak? Ketemu aja, jangankan ketemu, baru dengarnya saja. Kita udah baru dengar namanya, waduh itu datang ke wihara gak ya? Apalagi pas lihat mukanya, wah, malah menjadi-jadi, ya, malah menjadi-jadi. Nah, itu kenapa? Karena kita tidak punya sifat untuk memaafkan, pemahaman tentang memaafkan itu yang sesungguhnya. Bagaimana kita itu sebenarnya kalau memaafkan itu kan sudah tidak ada lagi keinginan untuk membalas dendam atau menyakiti pihak lain. Berarti itu benar-benar kita memaafkan secara tulus, sesungguhnya. Tapi kan selama ini sulit kita, ya. Apakah dia tidak pernah berbuat salah? Ya pernah. Kita manusia ini masih sering berbuat salah. Pernah berbuat salah, pernah dimaafkan, pernah. Ya. Apalagi yang ya, hidup lama, wah tentang ini mungkin sudah asam garamnya kehidupan sudah tidak sedikit lagi yang dialami tentang ini. Nah lanjut. Orang yang memberikan maaf adalah orang yang sedang mengembangkan cinta kasih. Ya, baik si pemberi maupun si peminta maaf dengan berusaha menurunkan egonya untuk melenyapkan arogansinya. Ya, jadi baik si pelaku, ya, yang kurang baik atau pelaku yang melakukan kesalahan atau yang memberi maaf, ini sebenarnya sedang mengembangkan cinta kasih. Ada loh orang itu, ya, karena ego dia sudah berbuat salah, tapi nggak mau ngakuin kesalahannya. Ada nggak? Banyak. Nggak termasuk ya? Nggak. Mudah-mudahan tidak termasuk. Sudah berbuat salah, tapi tidak mau mengakui kesalahannya. Karena apa? Egonya. Ah, siapa dia? Saya kan lebih hebat, ya, lebih baik banyak, merasa dirinya itu lebih daripada yang lain. Jadi dia melakukan kesalahan tidak mau meminta maaf karena egonya tertutup dengan egonya itu, ya. Tapi ada juga, ya, orang yang nanti, ya, melakukan kesalahan dan dia mau meminta maaf. Tapi ada juga orang sudah minta maaf, dia tidak mau memberi maaf. Ada nggak? Ada?
Semoga mudah-mudahan di sini ada yang tidak termasuk ya umat-umat di sini ya. Ada orang yang mau meminta maaf karena kesalahannya, karena dia merasa terlalu disakiti, sakit sekali. Ini biasanya yang muda-muda ya, pacar saya ini Pak, ya malah saya ditinggal nikah duluan, ya macam begitu ya. Nah, ini terlalu sakit ya. Mungkin saya bisa memaafkan, tapi saya tidak bisa melupakan. Ada yang begitu? Memaafkan bisa, tapi melupakan tidak bisa. Ya, karena apa? Dulunya pacarnya. Dia maafkan bisa, melupakan tidak bisa. Ya, lanjut. Nah, di sini ada 3 karakteristik orang bodoh di dalam zaman. Ya, nah, yang pertama adalah dia melakukan kesalahan, tapi tidak tahu melakukan kesalahan. Ada orang berbuat salah, tapi kadang perilaku salahnya itu dia tidak tahu mana salah saya. Ya. Kesalahan saya di mana? Dia itu sendiri tidak tahu kesalahannya di mana. Atau mungkin karena memang dia benar-benar tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Karena apa? Ingin menutupi. Ya. Ada kan seperti itu kan? Ada. Ya. Dia sudah tahu berlaku kesalahan, tapi karena benar-benar dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu kalau dia itu telah melakukan kesalahan. Ini digolongkan karakteristik orang bodoh atau manusia bodoh. Ya, sudah tahu dia melakukan kesalahan, tapi dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Apalagi pura-pura tidak tahu kalau itu salah. Nah, yang kedua, dia melakukan kesalahan tidak mau memperbaikinya atau meminta maaf. Ya, tadi saya katakan. Jadi dia itu melakukan kesalahan ya karena egonya, dia tidak mau meminta maaf kepada orang yang telah dia lakukan kesalahan. Jadi dia melakukan kesalahan kepada orang lain, dia tidak mau meminta maaf. Ya. Nah, ini pernah terjadi juga ya. Jadi kalau pas Katina gitu, pas Katina mau berdana ke Bante, ini kan masih bulan Katina ya. Kalau mau berdana ke Bante itu biasanya kan mau berdana antri dulu ya, antri, jangan saling serobot. Tapi nyatanya ya kalau sudah mau berdana itu desel-deselan, jadi aku pepet semua, mau cepet-cepetan. Nah, ada kejadian orang di depannya kebetulan bodinya agak besar, ya. Kalau memang dipepet dari belakang, kesenggol, gelundung, ya. Orangnya gelundung, duduk cuma dilihat begini saja, dia ya tidak minta maaf, jadi lanjut langsung dia berdan. Nanti sudah di luar acara cari oleh-oleh, oh ini jenggot orang yang besar disenggol gelundung kan lucu ya, jadi kayak bola ya. Jadi dia itu malah tidak minta maaf. Kenapa? Mungkin malu atau seperti apa? Mungkin Anda pernah seperti itu. Lagi naik motor kendaraan, mungkin lagi cepat-cepat nyerempet kendaraan orang lain, ya. Karena takut dan lain, Anda langsung kabur. Ya. Ada yang seperti itu? Karena saya pernah itu diserempet, mobil diserempet, orangnya langsung kabur, bangun langsung kabur. Ya. Nah kalau seperti itu, kira-kira kita itu jengkel apa tidak? Pasti jengkel, ya kan? Tapi kalau dia nabrak, terus dia itu berhenti, sama pasti kan dulu kan? Oh iya, kan tidak sengaja, namanya di jalan ya, bagaimana lagi? Ya, risiko berkendara di jalan, ya mungkin akan ada kondisi seperti itu. Tapi kalau sudah berbuat salah terus kabur, ya, tidak mau tahu, nah ini yang sebenarnya berbahaya dan sekarang itu banyak terjadi, ya. Apalagi sekarang itu zamannya sudah modern, ya, zaman yang luar biasa karena zamannya zaman modern. Ya. Nah yang ketiga, ketika ada orang mengakui kesalahan, orang tersebut tidak menerimanya atau memberikan maaf. Ini juga karakteristik orang bodoh. Orang sudah mau meminta maaf, tapi kita tidak mau memberi maaf. Kita
tidak mau memberi maaf atas kesalahan orang lain. Kalau kita tidak memberi maaf, coba kalau kita kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat salah, kita minta maaf, terus tidak dimaafkan kepada orang tersebut, bagaimana perasaan kita? Ada mengganjal tidak di batin kita? Ada. Rasa jengkel, ya, mungkin merasa tidak enak, malu, dan lain sebagainya, campur aduk. Sudah saya membuang ego saya, nutupi muka saya untuk minta maaf, dia orang dimaafkan. Wow, malah muncul lagi yang lebih parah nanti. Tapi jangan sampai seperti itu ya. Kalau kita sampai seperti itu berarti kita tergolong 3 karakteristik manusia bodoh. Nah, ini 3 karakteristik manusia bodoh. Nah, sifat-sifat kita ada di sini atau tidak? Kalau tidak ada, berarti lewat kita. Bagus ya. Kalau masih ada, nah berusaha coba untuk terus belajar dan belajar memperbaiki sifat-sifat kita yang kurang baik itu. Nah, selanjutnya, nah ini 3 ciri orang bijaksana, ya. Dia bisa melihat kekurangannya. Jadi kalau dia berbuat salah, dia tahu kekurangannya bahwa dia itu salah, dia akan mengakui kesalahan itu. Ya, berat tidak kalau kita berbuat salah mengakui kesalahan kita? Berat tidak? Gengsi dong Pak. Masa saya kesalahan saya nggak pernah berbuat. Ada yang gengsinya besar, egonya besar, tidak mau dia, ya. Tidak mau mengakui kesalahan. Tapi kalau orang itu bijak, setinggi apapun derajat orang tersebut, karena kebijaksanaannya, walaupun orang itu lebih dari kita, umurnya melebihi umur kita, karena dia tahu bahwa dia itu salah, dia akan meminta maaf. Dia tidak akan sungkan-sungkan untuk meminta maaf, karena tahu dia itu melakukan kesalahan. Karena kesalahan ini tidak hanya dilakukan oleh kita yang masih muda-muda, orang tua pun bisa berbuat salah kepada kita. Ini mungkin di sini mahasiswa, pernah orang tua Anda berbuat salah kepada Anda? Pernah kan? Bisa Anda memaafkan? Berarti Anda tergolong orang yang bijaksana. Ya kita tahu kenapa kita dimarahi sama orang tua kita, umpamanya. Ya, karena kita berbuat salah. Kesalahan yang kita lakukan itu kita jadikan pelajaran. Seperti kalau kita naik motor. Kalau kita naik motor atau naik mobil, sesekali kan kita nengok ke belakang, ya kan? Lihat spion, betul nggak? Ada di sini yang naik motor nggak pernah lihat spion? Karena spionnya nggak ada, Pak. Hilang semua karena saking ngebutnya copot spionnya. Ya, jadi hilang semua spionnya. Kalau kita naik kendaraan, sekali kita lihat spion, lihat ke belakang. Oh iya, ini dulu saya pernah melakukan ini, berakibat seperti ini. Jadi jadikan pelajaran. Jangan dilakukan kembali hal-hal yang membuat penderitaan itu atau kesalahan yang pernah kita lakukan. Sesekali kita melihat ke belakang. Untuk apa? Untuk pelajaran di kehidupan kita. Sehingga kita tidak melakukan kesalahan di kemudian hari dengan kesalahan yang sama. Ya kan? Sesekali lihatlah ke belakang, jadikan pelajaran. Tapi bukan melihat ke belakang untuk memunculkan dendam, bukan ya. Dijadikan pelajaran. Hal yang tidak baik jangan dilakukan di kemudian hari. Nah, yang kedua, bila dia melihat kekurangannya, dia mencoba untuk memperbaikinya. Ya, dia tahu salah, tapi dia tidak akan ragu-ragu untuk memperbaiki perilaku yang salah tersebut. Kalau dinasehati ya dia terima, karena untuk memperbaiki perilakunya. Kadang udah berbuat salah dinasehati malah makin keras dia suaranya daripada kita. Rasanya dia takut, ya. Baru buka mulut langsung hop, biasanya siapa biasa? Bapak saran ibu-ibu, oh bapaknya udah hop, langsung ibunya luar biasa. Karena memang sering ngomong ini bapak, oh dua. Biasanya lebih banter nih ibu-ibunya kalau sudah ngomel laki-laki angkat tangan nih, kalau sudah wanita ngomel laki-laki angkat tangan. Makanya saya bilang
Kalau perempuan sudah ngomel, jurus yang harus diambil laki-laki apa? Diam. Anda ngomong makin parah. Ya, diam, cukup diam. Ya. Kalau Anda ngomong, wah, satu kata yang makin parah, itu diam aja. Ya. Nah, yang ketiga, dan jika seseorang mengakui kekurangannya, dia akan sebagai mestinya. Ya. Jadi jika seseorang ada melakukan kesalahan, orang lain melakukan kesalahan, kita akan memaafkan sebagaimana kesalahan yang pernah dilakukan. Tapi kalau kesalahan itu fatal, ya kita memaafkan, tapi secara hukum, dia harus dihukum karena yang ya, hukum. Tapi secara kita memaafkan, tapi secara aturan, secara hukum yang berlaku, banyak di negara kita, ya umpamanya ada orang nabrak, kita memaafkan, tapi secara undang-undang, secara hukum seperti apa ya itu kita serahkan kepada hukum yang berlaku. Kita memaafkan perilakunya, tetapi harus dia tahu sendiri, karena kita sebagai umat Buddha itu percaya akan hukum karma. Ya, kita memaafkan perilaku kita baik, kita berarti melakukan perbuatan baik. Tapi orang yang kita maafkan itu mengulang lagi perilakunya yang tidak baik, berarti dia sedang menanam perbuatan tidak baik. Tapi kalau sebagai umat Buddha memahami hukum karma, bahkan oh ini perilaku di rumah kita pernah dimarahin orang tua kita dulu, ya, dimarahin. Sekarang orang tua udah tua, kita malah balas. Kalau belajar ngomong sebagaimana masih kecil, ngoceh seperti apapun, orang tua itu mau nemenin dengan kasih sayang, merawat kita, mendidik kita, mengarahkan. Kalau sekarang orang tuanya sudah tua, ngomel-ngomel terus, ya jangan didorong, ya jangan digeplok, ya. Kasihan, ya. Tapi kadang-kadang kita begitu, ya, karena rasa jengkel, ya, rasa stres, terus rasa memaafkan itu, perilaku-perilaku yang kurang baik itu kadang-kadang tidak muncul dalam diri kita. Nah, makanya perlulah kita punya kesadaran akan hal itu. Nah, jadi kalau kita punya 3 ciri ini, ya berarti kita sudah tergolong orang yang bijaksana. Tapi saya rasa di sini Bapak Ibu pasti ada di dalam dirinya ciri-ciri ini. Ada kan? Karena tidak semua orang itu pasti ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Sehingga kita melihat mana dan kita mau mengembangkan yang mana. Ya, itu kan hidup kan pilihan kan, betul kan? Kita mau mengembangkan sisi mana? Mau mengembangkan sisi yang bijak ini atau mengembangkan sisi yang bodoh? Ya, nah itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Lanjut. Nah, ini saya ambil dalam kisah Biku Badali Sutta. Ada yang sudah pernah baca ini sutanya? Ada? Mumet Pak baca sutta. Ayo muter-muter. Dan para siswanya, apabila ada orang yang datang dan meminta maaf, Buddha mengatakan, sejak Anda melihat kesalahan sebagai kesalahan dan meminta maaf untuk memperbaiki diri adalah sebab atau faktor kemajuan bagi Anda. Ya, ini kisahnya Bante Badali. Jadi dikisahkan di dalam sutta ini, kalau zaman dulu itu Sang Buddha selalu menekankan sehari itu makan sekali. Ya. Nah, tapi ada di dalam versi lain itu yang mengatakan Bante Badali ini bukan hanya melanggar peraturan makan sekali, tapi juga katanya sore hari itu juga makan. Ya, ada begitu. Tapi di dalam suttanya ini bunyinya disarankan para biku itu untuk makan sehari sekali. Sekarang ini juga lagi tren ya, kayak gitu ya. Diet yang makan sehari sekali itu. Diet apa namanya? IF apa itu. Nah, itu juga mungkin yang milenial, yang anak muda itu lebih ngerti, yang ikuti diet. Jadi makan sehari sekali. Nah, tapi Bante Badali ini tidak mengindahkan nasihat Sang Buddha. Malah dia
membuat argumen, tidak perlu makan sehari sekali atau mungkin istilahnya melanggar apa yang dikatakan oleh Sang Buddha. Nah, pada saat itu pas ada acara Kadina dari dalam rangka pembuatan jubah itu ya, dalam rangka acara pembuatan jubah. Nah, para biku itu berkumpul, termasuk Bante Badali. Berkumpul, para biku itu menasehati Bante Badali. Bante, mungkin apa yang Bante waktu itu katakan kepada Sang Buddha, ya, alangkah baiknya kalau Bante meminta maaf kepada Sang Buddha. Ya, dengan waktu itu karena menyangkal yang suruh makan sekali, Bante Badali tidak mau nurut, ya, istilahnya membangkang. Ya, dengan aturan itu Bante Badali membangkang. Nah, karena Bante Badali ini orang yang bijak, ya, ciri-ciri orang bijak ya, seorang biku yang bijak, dia mengetahui, oh iya, saya ini salah, ya. Karena semenjak dia melanggar ini tidak ada kemajuan dalam batinnya, dia menyadari kesalahannya itu dia sadari, tidak ada kemajuan. Makanya pada saat itu saran dari Bante-Bante yang lain menyarankan Bante Badali untuk minta maaf kepada Sang Buddha. Akhirnya Bante Badali ini datanglah kepada Sang Buddha. Lanjut ya. Nah, kata-katanya itu seperti itu. Nah, tapi karena engkau melihat pelanggaranmu sedemikian rupa, ya, dan memperbaiki kesalahan sesuai dengan Dhamma, kami memaafkan engkau, kata Sang Buddha. Karena memang merupakan perkembangan dalam winaya manusia agung, jika seseorang melihat pelanggarannya sedemikian dan memperbaiki kesalahan sesuai dengan Dhamma, dengan cara menjalankan pengendalian diri di masa depan. Ya, jadi karena tahu kesalahannya dan mau memperbaiki dengan penuh pengendalian diri, ya, Bante Badali ini sadar akan kesalahannya dan dinasehati oleh Sang Buddha, dia mau menerima nasihat Sang Buddha. Akhirnya Bante Badali itu terbebas dari rasa bersalah. Kalau kita melakukan kesalahan di dalam batin itu kan ada beban ya Bapak Ibu ya. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam batin kita, tidak enak. Hidup kita itu tidak tenang, hidup kita itu tidak damai. Betul tidak? Mau ketemu orangnya itu aja sudah kadang-kadang kita menghindar, takut, mungkin sungkan dan lain sebagainya. Ya. Bante Badali merasakan kondisi batin yang seperti itu. Karena beliau sudah dimaafkan oleh Sang Buddha, maka rasa itu hilang. Dan beliau mau memperbaiki dirinya dan melatih meditasi, akhirnya Bante Badali bisa mencapai tataran kesucian arahat. Karena terbebas dari rasa bersalah. Menurunkan egonya, menurunkan akunya. Ya, karena yang sering ganjal itu dalam diri kita, ego kita itu luar biasa. Nah, itu menurunkan ego itu tidak gampang, tidak mudah. Ya. Nah, lanjut. Ini bisa dari Bante Badali. Nah, ini kalau di zaman sekarang. Pernah tahu ya ini ceritanya ya? Nah, ini yang viral. Cowok dicuekin cewek di Depok itu. Balas dendam, kirim orderan fiktif. Belasan ojol ya. Jadi belasan kali dia kirim orderan fiktif itu kepada si cewek. Ini ceritanya begini. Jadi cowok ini kenalan sama cewek. Ya. Dia mengungkapkan perasaannya tapi dia ditolak. Kalau ditolak biasanya cowok sakit hati tidak? Hah? Sakitnya di mana? Di sini. Oh, bukan di sini ya, di sini ya. Ada cita-cita lagi. Nah, ya sakitnya di sini. Karena dia itu tipe orang yang termasuk digajiri orang yang bodoh, apa yang dia lakukan? Karena dia ditolak, dia sakit hati. Ya. Pernah ada membuat orang lain sakit hati yang cewek? Pernah ya buat cowok sakit hati ya? Nanti jangan sampai dikirimin orderan fiktif ada. Ya, sama cowok ini dikirimi makanan dari GoFood ya, dikirim. Jadi si cewek ini yang bayar belasan kali. Karena terus saya dikirimi dan si cewek ini bayar terus, lama-lama ya. Bagaimana kalau Anda mau nih di kos kira-kira terus ada yang ngirimi makanan, terus ada bayar terus ya sama drivernya, kira-kira Anda jengkel tidak? Oh jengkel, ya. Nah, jengkel cewek ini, akhirnya dia lapor lah. Ya. Lapor tangkap polisi, ya. Tangkap polisi akhirnya. Karena apa? Kenapa ini bisa terjadi? Karena apa?
dilakukan oleh lawan jenisnya itu dia tidak bisa memaafkan. Muncul keinginan untuk balas dendam. Ya. Karena muncul keinginan untuk balas dendam, yang terjadi apa? Terlibat dengan hukum. Akhirnya berkaitan sekarang apa? Jadi panggil polisi, ya, berurusan dengan hukum. Karena apa? Ya itu. Karena di sini itu tidak ada rasa untuk memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin si cewek nolak itu mungkin ya memang dia memang suka. Tapi mungkin tangkap si cowok kan bisa berbeda. Mungkin dia tersakiti dan lain sebagainya. Dia tidak bisa memaafkan perilakunya itu. Dia lanjutkan untuk balas dendam, akhirnya berujung seperti itu. Jangan sampai ya, nanti kalau ada yang cowok di sini ditolak, jangan sampai kirim orderan fiktif ya. Kasihan ya. Jangan ada keinginan untuk membalas dendam. Ini juga sering terjadi, ya. Sering terjadi zaman-zaman sekarang, zaman modern kan seperti ini. Dan banyak lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin kejadian-kejadian yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita jadikan pelajaran, ya. Untuk menumbuhkan apa? Untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Oh, dari kasus ini gimana sih kita harus bisa memaafkan perilaku orang lain? Karena kita tahu, ya, memaafkan itu sangat penting karena itu untuk kebahagiaan diri kita sendiri, tidak hanya semata untuk orang yang melakukan kesalahan. Lanjut. Nah, jika kita sulit untuk memaafkan, maka ingatlah kita juga pernah dimaafkan. Ya, itu selalu menjadi pengingat kita. Kalau ada orang lain minta maaf kepada kita, kita ingat kita juga pernah kok melakukan kesalahan dan minta maaf kepada orang lain. Sehingga akan muncul, oh, orang lain berbuat salah, ya harus saya maafkan. Orang Buddha saja, ya, Sang Buddha itu menjadi guru kita, menjadi teladan kita, mau datang ke wihara menghormat Sang Buddha itu karena apa sih? Apa karena harta kekayaannya Sang Buddha? Apa karena kedudukannya Sang Buddha? Bukan kan? Karena perilaku beliau. Sang Buddha saja yang sudah mencapai tataran kesucian arahat sering tidak disakiti orang lain. Sering kan? Dewa datang, bagaimana caranya bisa menyingkirkan Sang Buddha? Sang Buddha selalu memaafkan, tidak mendendam, ya kan? Cincang, memfitnah Sang Buddha, mengatakan dia dihamili, ya. Sang Buddha membalas dendam, tidak. Apalagi kita yang masih jauh, masih jauh, ya. Kita masih pernah melakukan kesalahan, kita juga pernah memaafkan kesalahan orang lain, itu kita masih jauh. Nah, semoga dengan ini kita tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Kadang-kadang seperti saya katakan, Sang Buddha yang sudah maha sempurna saja masih ada orang yang tidak suka, apalagi kita. Makanya kemarin ya, dijelaskan ataloka dhamma itu ya, dapat kondisi duniawi itu pasti akan kita terima terus dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua, termasuk saya, ya, saya belajar. Ya. Nah, selanjutnya ada yang baik dan ada yang buruk dari setiap manusia. Nah, kita harus fokus di mana? Fokus dengan hal yang baik. Ya, jika terjadi hal yang tidak baik, coba untuk menyikapi dengan lebih baik. Ya, kalau ada orang yang mungkin pernah melakukan kesalahan kepada kita, kita jangan melihat sisi negatifnya. Coba lihat, pernahkah orang ini berbuat hal yang baik kepada kita? Lihat sisi positifnya. Ya, kita lihat sisi positifnya. Karena kalau kita melihat sisi positifnya, maka dengan mudah kita akan memaafkan kesalahan orang tersebut. Tapi kalau kita selalu melihat sisi negatifnya, ya itu yang repot. Ya, makanya bagaimana sekarang kita mengubah cara pandang kita, cara pikir kita. Nah, selanjutnya, nah ini kalau ini yang sering ikut retreat ini biasanya sering diucapkan hamapannya ini ya, hamapana ya, permohonan maaf. Beda sering ya, beda ya. Nah, jadi kalau pas meditasi selesai retreat biasanya sebelum istirahat tidur malam ini sering, dulu saya di Vihara Batu ini sering mengucapkan, jika saya telah melakukan kesalahan kepada siapapun melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan, semoga saya dimaafkan agar saya hidup damai dan bahagia. Nah, ini sebaliknya.
Renungannya diulang lagi. Saya juga memaafkan siapapun yang telah berbuat salah kepada saya melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan agar mereka dapat hidup damai dan bahagia. Ini kalau setiap meditasi selesai atau sebelum tidur, ini mesti diucapkan. Ya cerita ya. Ya. Kalau yang sudah. Nah, kebiasaan ini bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari sebelum tidur. Agar apa? Agar kita itu dan tidur berkualitas. Tidak ada lagi kita tidur tapi ada pikiran-pikiran negatif sebelum kita tidur. Ini melepas apa? Melepas hal-hal negatif yang ada dalam di sekitar kita, termasuk di dalam diri kita. Agar apa? Kita hidup damai dan bahagia. Kalau orang ini nanti kita akan terbiasa dengan gampangnya orang lain berbuat salah, kita akan lebih gampang untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Lanjut. Nah, ini secara ringkas tip memaafkan ala Buddhis ya. Pahami duka. Pahami duka. Nah, orang melakukan kesalahan ya, itu kira-kira menderita tidak? Kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kita menderita tidak? Menderita. Apalagi memaafkan, penderitaan bertambah. Ya kan? Tapi kalau kita memahami tentang konsep duka, oh iya, kalau saya tidak memaafkan orang ini berbuat salah belum tentu karena memang dia tidak tahu atau mungkin karena terpaksa kesalahan itu dilakukan. Ya, karena kita memahami konsep duka ini, orang berbuat salah itu dalam kondisi batin. Ya, saya harus memaafkan. Kalau kita memaafkan, kondisi batinnya itu akan lebih plong, ya, akan lebih terbebas dari rasa bersalahnya. Karena kita memahami konsep duka, penderitaan. Kalau kita saja berbuat salah, orang lain tidak mau memaafkan, kita menderita dan minta ampun. Ya. Kadang-kadang mencari solusi bagaimana caranya kita untuk bisa dimaafkan kepada orang tersebut. Mungkin pas ulang tahunnya kita berusaha kasih surprise, kasih kue tar, kasih apa, mungkin kasih kado dan lain sebagainya. Karena apa? Kita merasa mungkin karena punya salah, ya kita ingin minta maaf. Karena apa? Ya kita menderita. Tapi kalau kita memahami konsep duka ini, ya kita akan dengan mudah bisa memaafkan orang lain. Karena kondisi orang tersebut lagi menderita. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah meta, cinta kasih, kemurahan hati pada diri sendiri dan orang lain. Ya, karena kita punya cinta kasih kepada diri kita sendiri, kalau kita tidak mau memaafkan orang lain, berarti kita masih punya dendam. Ya kan? Masih punya rasa kondisi batin yang kurang baik, ya, ingin balas dendam, marah, mungkin benci dan lain sebagainya. Karena kita cinta kasih untuk diri kita sendiri, ngapain karena dia berbuat salah kok saya menderita? Kita ingin membalas dendam, karena dia sudah. Semoga saya berbahagia. Masih kita panjatkan cinta. Kamu kalau tidak bahasa Buddha tidak bisa. Semoga kamu bisa cepat berubah. Nah, terus anicca. Sementara itu pun pasti beda. Kalau ada marah, orang berbuat salah kepada kita benci. Ada masanya sifatnya anicca. Makanya saya sering bilang kalau sifat anicca ini sebenarnya diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya dengan gampang kita akan memaafkan. Kenapa? Orang berbuat salah, itu saya jengkel sebentar lama. Ya. Orang berbuat salah, ya benar dia berbuat salah, paling nanti juga dia bisa menjadi orang baik. Kalau dia sudah menyadari kesalahan, itu anicca. Orang pasti pernah berbuat salah dan dia pasti ada posisi yang baiknya juga. Ada negatif, ada positifnya. Setiap manusia itu. Kalau kita memahami tentang anicca. Terus mindfulness atau anatta.
ya, dengan kesadaran penuh, ya, dengan kesadaran penuh, ya, batin dan jasmani, ya. Kalau kita punya mindfulness atau anatta ini, ya, dengan kesadaran penuh sebenarnya orang berbuat salah, ya, kepada kita sebenarnya. Kalau kita sadar, itu kan sebuah proses saja. Ya. Tapi karena kita tidak menyadari dan kita tidak punya kesadaran penuh, oh saya disakiti, ya, saya dihina, saya dicaci maki. Coba kalau kita terapkan mindfulness ini, kesadaran penuh tentang anatta itu. Loh, yang disakiti siapa? Katanya anatta. Ya kan? Ya kan? Yang disakiti siapa? Kata menyebutnya karena itu saya, aku kan, karena itu. Tapi ini kan hanya sebuah proses saja. Yang disakiti siapa? Ya. Karena itu anatta. Sering-sering kalau ada peristiwa terjadi seperti itu dalam kehidupan kita, ada orang berbuat salah atau kita mungkin berbuat salah, oh ini hanya sebuah proses yang mungkin pada saat itu ya kesalahan itu sedang terjadi. Tapi ini anatta. Maka sering bilang kalau kita berbuat salah ya jangan sungkan-sungkan untuk meminta maaf. Ya. Karena apa? Kalau kita memahami konsep anatta ini, kan tidak ada aku sebenarnya kan. Makanya sering, nah, minta maaf saja dengan mudah. Aku siapa? Ya, lupa-lupa aja. Ingat, ya, kita pura-pura lupa diri. Saya siapa? Ya, aku ini siapa? Jadi kita dengan mudah bisa memaafkan. Itu hanya sebuah proses kok. Ya, hanya sebuah proses. Yang terjadi kondisinya memang seperti itu. Ya. Nah, kalau kita bisa memahami ini, ya, maka kita akan bisa dengan mudah, ya, memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Atau mungkin kita pernah melakukan kesalahan, kita bisa dengan mudah meminta maaf. Ya, lanjut. Nah, ini sebelum ditutup, ini ada cerita. Masih ada waktu ya. Ada. Nah, ini ada cerita yang terjadi memang dalam kehidupan rumah. Ya, ini juga yang muda-muda ini bisa jadi pelajaran dari cerita ya. Jadi pernah kejadian dalam kehidupan rumah tangga itu suami istri, ya. Suaminya itu sering keluyuran di luar karena tidak betah di rumah. Karena tidak betah di rumah, istrinya ngomel, terus suaminya pulang cepat, ngomel, capek di kantor masih saja begini. Ya. Kira-kira ada tidak di sini? Tidak ada ya. Wah ngomel ya. Wah suaminya stres di rumah, makanya dia sering keluyuran di luar. Ya. Bukan karena apa, dia karena ingin menghilangkan stresnya ya di rumah diomeli terus. Akhirnya suatu ketika dia punya ide, dia punya ide, suami istri saya ngomel terus, sekali saya ajaklah ke toko emas. Ya. Jadi ajak ke toko emas, dibeliin emas sama suaminya 10 gram. Nah kira-kira seneng nggak? Wah seneng dapat emas 10 gram ya, seneng dia. Dan itu senang karena suaminya ini dulu tinggalnya dari desa. Dia teringat dulu di desanya dia itu ada sumur tua, ya sumur tua di mana sumur itu terkenal angkat, ya kalau sumur tua terkenal angkat. Nah, dia berpikir setelah beli emas dia berpikir, ini kita habis dari toko kita langsung ke kampung, mau lihat sumur yang ada di samping rumah. Akhirnya istrinya mau, karena senang diajak kemana aja mau ya. Kalau sudah dibeliin emas akhirnya mau, diajaklah ke pinggir sumur tua itu. Sampai di pinggir sumur tua, suaminya tanya, dalam enggak airnya? Ah enggak, paling cuma seutut ya. Akhirnya dengan mendorong istrinya tersebut ke dalam. Nah, ngomel terus, ngomel di sana di sumur sampai kan nggak dengar dia karena di dalam sumur. Akhirnya sejam kemudian keluar asap hitam. Keluar asap hitam, manusia besar tinggi. Ternyata jin yang keluar. Jin yang keluar dia bilang apa? Waduh saya ini 400 tahun tinggal di sini. Sekarang saya baru keluar. Kenapa? Nggak betah di dalam sumur. Karena wanita yang ngomel aja terus ya. Nah, dari situ, nah karena apa? Ya karena kalau kita tidak punya rasa memaafkan Bapak Ibu ya jadinya seperti itu ya. Kadang-kadang rumah tangga yang sudah kita bina sekian lama ya, sudah kita jaga sekian lama karena ada satu kesalahan
sering diungkit, berujung apa? Perpisahan, perceraian. Ya kan? Karena apa? Tidak mau memaafkan kesalahan yang pernah dilakukan mungkin salah satu pasangan hidup kita. Ya, kadang-kadang kalau perempuan sudah nanya ini dijawab ini, nanya lagi, mundur lagi ke 10 tahun. Ya. Diungkit terus, gak stres suami ada kalau begitu. Ya, apa yang kerja kesalahan sudah pernah dilakukan, maafkanlah. Ya, kalau Anda sudah bisa memaafkan, kehidupan rumah tangga Anda akan tenang, akan damai. Ya, nah itu jangan terjadi seperti itu. Mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain dan berusaha yang sekarang itu memperbaiki terus dalam kehidupan. Terakhir memang tidak memalukan, tetapi dengan memaafkan kita dapat menyelamatkan diri kita dari penderitaan. Ya, nah kalau kita mau menyelamatkan diri kita dari penderitaan, mudahkanlah diri kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Saya pernah berbuat salah, ada pernah berbuat salah, kita sadar bahwa kesalahan itu pernah kita lakukan, maka permudah memaafkan kesalahan orang-orang di sekitar kita, anak kita, ya, dimudahkan untuk memberikan maaf. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, dan bisa memberi pengakhir kata sabisata bahwa dulu sekitar. Bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Selanjutnya, marilah kita melakukan satu kebajikan lagi, melakukan para kita sambil menyanyikan lagu Marilah Berjalan. Ada beberapa pengumuman. Selamat siang semuanya, budaya. Minggu depan Dhamma di sana tanggal 10 Desember akan dibawakan oleh Herman Udadamu. Ya, ya mantan mubiku. Kemudian tanggal 4 Desember besok hari Senin ada jam 11 untuk Bante Sugito dan Bante Jayasilo. Besok ada Bante, jadi ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan dana makan. Kemudian jam 1-nya ada pemberkahan pemasangan aura Buddha Rupang di lantai 2. Ya, jam 1, jadi setelah dana makan, kemudian jam 1-nya ada pemberkahan dipimpin oleh beliau tadi, dua hati tadi ya. Jadi mulai minggu depan, puja baktinya sudah balik di atas ya.
Belum, belum atau sudah? Oh, masih belum tahu ya. Ya, Senin, Senin ikut aja gitu ya atas. Terus kalau memungkinkan ya lebih enak di atas lah ya. Mencobakan daripada di bawah. Kemudian akhir tahun kita mengadakan acara puja pelita ya 31 Desember. Ikut berpartisipasi. Nah, untuk um, ikut akan pelita silakan menghubungi pengurus ya. Itu aja. Terima kasih sekian pengumuman. Namo Buddhaya. Selanjutnya marilah kita melakukan patidana. Mari kita buka buku Parita halaman 122. Dan marilah kita melakukan pelimpahan jasa. Semoga ini yang dimintakan yang berjasa yang kepada di ketika yang nanti setelah terdiri dari yang memegang alas semua dari mereka semoga berlaku
sama sambuddho bhagava Bhagavantang Abhivayami Bhagavata Namassa Patipano Bhagavato Sanghang Namami. Demi kebahagiaan semua makhluk, marilah kita bersama-sama mengucapkan mohon jangan bukan dulu karena ada acara ulang tahun bersama ya, yang berulang tahun bulan November sama sampai 3 Desember ya sampai hari ini silakan. Ya, jadi di sini kita punya program setiap akhir bulan kita mengadakan acara ulang tahun bersama. Ya, bagi yang saya panggil, yang saya tahu ya, silakan maju. Pertama Ibu Rita Am, Ibu Mami Daya, Melin, ulang tahun November. Juga ulang tahun November tapi belum saya silakan. Ya, kita nyanyi bersama-sama. Iya, maju. Maju dulu. Anak-anak mana? Anak-anak mana? Halaman 18 ya. Halaman 18. Yang ulang tahun kayaknya umur 17 ya, 17 ya. Sambil menunggu mungkin yang lain kalau mau maju silakan, dan juga dari anak sekolah minggu kita tunggu, kita bersama-sama menyanyikan lagu selamat ulang tahun. 1, 2, 3. Kami ucapkan Sampai tepuk tangan. Kurang gembira. 1, 2, 3 diulang. Karena musiknya Happy birthday. Happy birthday to you.
Iya, besok nih kalau Roma akan dilihat desa. Ya, seperti biasa yang kita lakukan mungkin ulang tahun di sini bisa bersikap anjali. Saya sedikit membacakan parita ulang tahun yang lebih afdol. Yakin ciratanang loke mencati bibitang budo ratanang buddha samangati tasma soti bawantu te. Yakin ciratanang loke mencati bibitang budo ratanang dhamma samangati tasma soti bawantu te. Yakin ciratanang loke mencati bibitang budo ratanang sangga samangati tasma soti bawantu te. Setelah Suki Buddha sasane aroga sukito hohi sahasabenya tibi saatalada sukita wirulha Buddha sasane aroga sukita hohi sahasabenya tibi teatalada sukita wirulha sasane aroga sukita hota sahasabenya tibi bawatu sabang galarakan sabah dewata sabah Buddha babe Nada soti bawantu te bawatu sapa manggalang rakantu sapa dewata sapa dhammanupawena sada soti bawantu te bawatu sapa manggalang rakantu sapa dewata sapa sanghanupawena sada soti bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Yang tahu di sini berbahagia selalu dan banyak rezeki apapun yang dicita-citakan. Mungkin ada sepatah kata dari yang muda boleh, dari yang senior boleh. Ya, nggak tahu malu-malu. Kalau nggak memberikan sepatah kata kita beri. Iya. Yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih ya semuanya ya. Saya juga hari ini. Terima kasih banyak ya. Ya. I love you. Ya, dikarenakan nggak ada bante kan biasanya bante memberkati. Nanti setelah kita bersih-bersih rupa Buddha dikebyur aja. Ya. Ya sekarang atau dari cerita. Paling tua mau pakai 5 tahun. Ya baginya sesuainya ya bisa klik di bawah. Ya nanti.
bagi gue sekarang juga. Wih, besar sekali. Datang. Orangnya 100 nih. Buat Pak Karso mungkin. Duit, Kelly menerima. Akunnya juga. Ya silakan. Oh ya, setelah ini kita bisa makan bersama di belakang, lalu bagi yang mungkin mau membantu bersih-bersih di lantai 2 dipersilakan. Nanti ya makan dulu ya. Nanti keretanya nunggu air tumpengnya selesai. Ya demikian, semoga acara ini membawa kebahagiaan bagi kita bersama. Sampai wisata, bawa rezeki rata, semoga berbahagia.